Halo guys, aku Afif Effendi. Kali ini aku akan memberikan review dari gambar saya. Gambar gudang ukuran 18 dikali 18 dengan konstruksi baja WF 250. Saya akan menjelaskan satu-satu untuk material-materialnya dan komponen-komponen yang saya pakai. Jadi teman-teman bisa mengerti apa saja yang dipakai di konstruksi baja di gudang ukuran 18 dikali 18 yang saya gambar. Ini untuk view pertama. Saya buat view jadinya bagaimana seperti ini. Dan view kedua, view tanpa cladding atau tanpa penutup dinding dengan zinc kalum seperti ini. Dan ini untuk view 3, detail sambungan. Dan ini untuk view 4, bird eye view. Langsung saja kita jelaskan satu persatu dari bawah. Yang pertama, paling bawah, ini ada slope. Sebenarnya ini masih ada pondasi ya teman-teman. Jadi nanti tetap di video yang lain akan saya jelaskan detail konstruksinya, cara gambarnya, dan detail gambarnya bagaimana dari pondasi sampai atas. Dan sementara ini akan saya jelaskan dari slope, pedestal sampai atas. Ini pertama ada pondasi, ukuran pondasi sendiri 20 dikali 40 cm. Lalu di sini ada plat beton dengan ketebalan 15 cm, tulangan wire mesh M6 2 lapis. Ini di depan ada ram. Setelah itu di sini di bawah bajanya ini dinamakan pedestal. Jadi ini namanya pedestal. Bagi teman-teman yang belum tahu, pedestal ini adalah penghubung antara pondasi dan kolom baja. Yang merah ini adalah angkur. Jadi angkur ini berfungsi untuk menghubungkan kolom baja dengan kolom betonnya atau pedestal ini. Terus yang bawah ini namanya base plate. Ke atas lagi ini ada kolom baja menggunakan WF 250.125.6.9. Kita review ketebalannya. Jadi yang dinamakan tadi kan saya ngomong WF 250.125. 250 itu yang ininya, panjangnya ini 250, lalu lebarnya 125. Setelah itu 250.6 itu tengahnya ya teman-teman. Ini yang dinamakan badannya WF. Ini ketebalannya 6. Titik 6 dan titik 9. 9 itu flanknya WF. Jadi samping-sampingnya ini 9. Ketebalannya 9. Ini yang dinamakan flank. Dan ini
dinamakan weight atau badan WF. Kira-kira seperti itu. Lanjut ke atasnya lagi. Lanjut ke atasnya lagi, ini sampai atas ini panjang dari tinggi dari kolomnya sendiri adalah 7 meter. 1 meter pedestal dan 6 meternya lagi itu kolom baja. Kenapa kok dibuat 6 meter? Supaya potongan dari satu lonjor WF itu terbagi menjadi 2. Satu lonjor WF itu ada 12 meter, jadi dipaskan jadi 2 bagian menjadi 6 meter. Bisa dibuat kanan dan kiri. Jadi tidak ada waste dari satu lonjor baja tersebut. Di atas ini ada yang dinamakan end plate. Dan di sini ada WF lagi. Yang kanan ini namanya overstack. Biasanya overstack atap ini profilnya lebih kecil dari rafternya. Tapi tidak jarang orang yang menggunakan material yang sama dengan rafternya. Kenapa? Supaya tidak terlalu banyak variasi material yang dibeli. Jadi sisa-sisa potongan dari rafter itu bisa digunakan untuk overstack atap. Dan supaya hemat lagi, teman-teman bisa jadikan separuh potongan dari overstack ini. Jadi teman-teman potong ini pas tengah di sini. Jadi tengahnya lagi bisa teman-teman gunakan untuk overstack yang lain. Bisa digunakan di sini. Jadi teman-teman bentuk seperti ini ya. Ujungnya ini sama kayak ujungnya ini. Ini dihubungkan dengan baut M16, jumlahnya ada 6, di depan 3, di belakang juga 3. Ini kurang 1 ya teman-teman. Jadi langsung saja kita copy sini. Jadi ada 3 seperti ini. Dan ini yang saya tunjuk ini namanya end plate. Penghubung antara kolom dan overstack atapnya. Setelah itu di bagian rangka atap yang utama ini namanya rafter. Yang atas ini namanya rafter dan ini sudutnya ini dinamakan horns. Kemiringan atap yang saya gunakan ini adalah 15 derajat. Dan rafter ini dihubungkan dengan end plate ketebalan 9 mili dengan baut M16 berjumlahkan 5 depan dan 5 belakang. Total jadi ada 10 baut. Naik sedikit ada plat di sini, ini dinamakan plat rib. Ini untuk menguatkan rafternya ya teman-teman. Jadi ini plat rib jaraknya adalah 1 meter.
Lanjut ke atas, ini kolom tengahnya juga dihubungkan dengan baut M16, jumlahnya 4 dan ada end plate-nya ketebalan sama 9 mili. Lanjut ke atas lagi, penghubung antara rafter kanan dan kiri ini menggunakan plat 9 mili juga. Ini double kanan dan kiri. Jadi untuk fabrikasinya di bawah itu sudah dikasih end plate seperti ini, lalu dilubangi sesuai dengan jumlah bautnya. Jumlah bautnya ini ada 10 juga dengan menggunakan baut M16. Yang kiri juga sama seperti yang kanan, konstruksinya sama. Lanjut lagi untuk item yang ini dinamakan regel. Materialnya regel ini apa? Materialnya adalah CNP 125.50.20.3,2. Ini kita review satu-satu ukurannya, mana yang 125, mana yang 50 dan mana yang 20. Untuk yang 125 ini adalah lebarnya, lebar yang ini. Dan yang ini 50. Dan untuk kupingannya sendiri itu 20. Dan untuk 3,2 yang saya bilang tadi adalah ketebalan dari CNP-nya itu. Untuk regel sendiri caranya gini. Gambarnya yang satu menghadap ke bawah dan yang satu menghadap ke atas. Untuk tingginya 1 meter. Dan untuk penghubung-penghubungnya atau bracing-bracingnya ini menggunakan besi 16 yang disilang-silang seperti ini. Regel ini digunakan untuk menghubungkan antara kolom satu dengan kolom yang lainnya. Serta kenapa kok dibuat ada celah seperti ini, supaya udara panas bisa keluar di dalam, jadi tidak pengap. Teman-teman bisa review untuk regelnya seperti ini. Di area kanan ada, di kiri juga ada. Lanjut lagi ke atas. Di atasnya rafter tetap seputar rangka atap ini ada yang namanya gording. Coba kita review, ini namanya gording. Yang saya tunjuk ini namanya gording. Yang saya blok satu-satu, ini namanya gording. Pertanyaannya, gordingnya material apa? Gording di dalam gambar yang saya berikan ini menggunakan gording CNP ukuran 125.50.20.3,2 seperti yang tadi. Untuk jarak gording sendiri adalah 1,2 meter. Dan di gording ini dihubungkan antara gording dengan gording agar tidak geser ke bawah. Ini dihubungkan dengan rafter itu menggunakan plat dudukan namanya, dengan ketebalan 6 mili. Dengan jumlah baut adalah 4 biji dengan ukuran
M10. Jadi konstruksinya nanti ketika di bawah, ketika rafter ini belum di erection atau dipasang di atas, jadi posisinya masih di bawah. Ini sebelumnya dipasangkan dudukan sesuai jarak-jarak cording, sudah dilubangi untuk lubang baut. Jadi ketika di atas, ketika penginstalan cording, teman-teman tinggal bautkan di area-area yang sudah terlubangi. Jadi di cordingnya ini dilubangi, di platnya ini juga sudah dilubangi 4 buah dengan ukuran sesuai ukuran baut. Biasanya ketika bautnya 10 mili, maka teman-teman harus melubangi dengan ukuran 11 mili. Dan cording ini juga ada penguatnya. Ini dinamakan sagrot. Yang lurus-lurus ini sagrot. Jadi instalasinya sagrot ini sebelumnya saya jelaskan dulu. Untuk material sagrot ini menggunakan besi 10 dan disenai di ujung atas dan ujung bawahnya. Disenai itu maksudnya didrat agar bautnya bisa diinstal, bisa dipasang baut. Dan di cordingnya sudah dilubangi juga seperti ini, dibaut di atas dan dibaut di bawah. Bawahnya lagi juga ada dibaut di atas dan juga di bawah. Jadi setiap satu sagrot ini disenai 2 bagian, atas dan bawah. Setiap plong dari rafter terdapat 3 sagrot, 3 strip sagrot seperti ini. Ketika teman-teman menggunakan ukuran atau jarak dari kolom itu 6 meter, teman-teman menggunakan sagrot 3 bagian seperti ini. Ini dari atas sampai bawah disagrot semua untuk memperkuat cording agar tidak merosot ke bawah dan jadi satu kesatuan agar lebih kuat. Dan ini setelah itu kita review. Selanjutnya ada track stang atau ikatan angin. Jadi ini ikatan angin berfungsi untuk memperkuat atau memperkuat dan menghubungkan antara rafter yang satu dan rafter yang lain. Bentuknya seperti ini, silangan satu di atas dan silangan satu di bawahnya lagi. Menggunakan material besi diameter 16 dan jarum keras, menggunakan jarum keras di atasnya. Berarti jarum keras ukuran 19 mili. Seperti ini. Ini dihubungkan dengan rafter menggunakan plat ketebalan 9 mili. Ini dibolong atau dilubangi. Jadi untuk sangkutan jarum kerasnya, nanti posisinya kan masih kendor ya. Jadi instalasinya kuatkan di sini di jarum kerasnya, tinggal diputar sampai posisi dari ikatan anginnya itu menjadi kaku sesuai yang diinginkan. Jadi jarum kerasnya satu ikatan angin itu
cuma satu saja ya. Jadi yang ini itu bawahnya di di fixkan. Jadi ini dibengkokkan lalu dilas di sini nanti. Sama halnya dengan yang sini, ini juga tidak ada jarum keras, jadi nanti ngaturnya di ujung-ujung saja. Berikut juga yang bawah sama kayak yang atas. Ini di kanan dan di kiri. Di sini ada, sini, dan di tengah ini tidak ada. Biasanya ikatan angin itu cuma menghubungkan gimana ya? Jadi menghubungkan pasang-pasangan. Rafter ini pasangannya dengan ini sudah terhubung. Dan rafter ini pasangannya dengan ini, jadi sudah terhubung ini. Satu pasangan. Jadi ini kosong, tidak ada. Lanjut. Di sini, di atasnya, di samping-sampingnya gording itu ada yang dinamakan rangka Lisplang. Rangka Lisplang ini menggunakan siku ukuran 50. Sorry, saya review dulu ukurannya. Untuk rangka Lisplang sendiri menggunakan siku ukuran 40 dengan ketebalan 4 cm. Jadi ini besi siku, bentuknya seperti ini, dirangkai dengan jarak 60 cm. Jadi tiap 60 cm ada rangkanya. Seperti itu. Ini juga ketebalan tingginya juga 60 cm. Di samping-samping atapnya ada talang. Talangnya ini menggunakan zinkalum dengan ketebalan 0,35 mili dengan rangka siku 40.40.4 mili, sama seperti rangkanya Lisplang. Untuk gambarnya kira-kira seperti ini, dan di bawahnya lagi ada jorongan untuk pipa air hujannya. Di sini jorongan, lalu turun ada keni long radius 90 derajat dengan ukuran 4 inci. Digantung menggunakan plat strip, lalu dibaut dengan baut kunci pas 8 atau 10. Mengkondisikan adanya di toko material apa, biasanya 8 atau 10. Ini juga dikasih klem ke kolomnya, turun ke bawah sampai mengarah ke bak kontrol atau saluran air hujan. Setelah itu di sini ada instalasi kanopi. Kanopinya ini menggunakan rafter WF250 yang dipotong menjadi setengah seperti overstack atapnya tadi supaya lebih ringan dan lebih irit. Nanti setengahnya bisa teman-teman gunakan untuk instalasi kanopi, rafter kanopi yang sebelah kanan seperti ini. Nanti untuk detail ukuran pemotongannya, teman-teman kalau mau belajar, teman-teman komen cara menggambarnya bagaimana. Jika komennya banyak, nanti akan saya buatkan untuk detail gambar pemotongannya.
Dan gordingnya sendiri sama kayak gording atap menggunakan CNP 125. Dudukannya juga sama. Rangka-rangka sampingnya, rangka-rangka lisplangnya juga sama menggunakan siku 40.40.4. Lalu bawahnya lagi ada pintu geser tinggi 4 meter, lebarnya 3 meter kanan dan 3 meter kiri. Dihubungkan menggunakan rel UNP 150 dengan roda atas. Ini nanti di sini ada relnya menggunakan besi 10 stainless. Biasanya seperti itu. Untuk gambarnya kira-kira seperti ini. Ini nanti untuk relnya dilaskan di WF. Balok WF-nya ini yang dihubungkan antara kolom ke kolom. Untuk pintunya sendiri, materialnya menggunakan plat dengan ketebalan 3,5 mili dengan rangka siku 40.40.4. Oh ini sorry, tak review lagi. Untuk ukuran sikunya itu 50.50.5 dengan handle pintu menggunakan holo 40.40.2. Oh iya, tadi untuk angkurnya menggunakan angkur M19 dengan panjang 60 cm, jumlahnya ada 6. Tiap-tiap pedestal ada 6. Lanjut lagi ke instalasi rangka cladding. Ini jadi namanya rangka cladding ya teman-teman. Untuk rangka cladding sendiri menggunakan material CNP 125.50.20.2,3. Jadi yang tadi ketebalannya 3,2 sekarang menggunakan ketebalan 2,3. Lebih tipis dari rangka atap. Ini dikasih sakrot sama seperti yang tadi dan dibuatkan dudukan di kolom WF-nya menggunakan siku 50.50.5. Dan untuk panjang dudukan sendiri adalah 82 mili. Jadi teman-teman pastikan sikunya bisa masuk ke dalam, tidak mentok kupingan-kupingan rangka cladding tersebut. Seperti ini kira-kira. Instalasinya sangat mudah, jadi teman-teman tinggal taruh di atasnya dudukan. Jadi sebelum ditaruh ini teman-teman sudah siapkan untuk lubang-lubang bautnya. Ketika sudah ditaruh, teman-teman langsung bautkan atas dan bawah. Jadi seperti ini. Semua dilakukan seperti itu. Yang belakang, kanan, kiri, dan depan. Ini di bawahnya rangka cladding ada dinding pasangan hebel. Tingginya 2 meter. Jadi di bawah itu ada dinding 2 meter dan atasnya itu ada cladding. Coba kita review claddingnya seperti ini. Claddingnya menggunakan atap zinc kalum ketebalan 4 mili. Ketebalan 0,4 mili. Sama halnya dengan atap dan lisplang, materialnya sama menggunakan atap zinc kalum ketebalan 0,4 mili. Oke, bisa teman-teman lihat untuk konstruksi gudang yang saya buat.
Atasnya ini sampai lupa saya jelaskan, ini namanya nok atap, bisa menggunakan nok crimping atau nok V ukuran 60 cm. Kanannya 30, kirinya juga 30. Biasanya ketika mau rapi menggunakan nok crimping ya teman-teman. Untuk gambarnya bisa teman-teman lihat di Google, banyak itu terdapat nok crimping modelnya bagaimana. Di tengahnya ini ada kayak apa ya, kayak tekuk-tekukannya, jadi rapi gitu. Dan di sini gelombangnya sudah sesuai dengan gelombang-gelombang atap zinkalum. Untuk instalasi atap sendiri menggunakan baut SDS 3 dim, biasanya seperti itu. Sama halnya dengan cladding, juga baut SDS 3 dim, atau kalau di sentimeterkan itu 7 cm ya teman-teman. Belakang ini ada pintu, ini samping-sampingnya, atasnya pintu ini ada penguatnya, holo biasanya. Di sini holo, dan ini disekrupkan di dinding-dindingnya. Di dinding-dindingnya ini ada kolom praktis ya teman-teman. Jadi tiap dinding, ujungnya dinding ini dikasih kolom praktis. Dan untuk penghubung antara dinding ini, yang putih ini, dengan bajanya ini biasanya di-stackkan besi. Di sini 1, 2. Bawah juga gitu, 1, 2. Supaya dindingnya bisa terhubung dengan kolom. Seperti itu. Untuk tutorial gambarnya, tutorial gambar gudang ini nanti akan saya buatkan video terpisah, yang pasti dengan menggunakan template. Jadi gambarnya bisa cepat, teman-teman bisa mengaplikasikan dengan mudah tanpa harus menggambar satu-satu. Jadi nanti saya buatkan template. Untuk templatenya nanti saya taruh link downloadnya di deskripsi video. Tapi jangan lupa subscribe, like, dan tonton semua video saya. Jika perlu ada pertanyaan, teman-teman langsung komen saja di tiap-tiap video saya. Ketika ini ada hal-hal yang belum teman-teman mengerti, teman-teman langsung komen saja. Nanti saya akan menjawab dengan video YouTube selanjutnya. Oke, segitu saja review gudang ukuran 18x18 konstruksi baja dari saya. Dan terima kasih, jangan lupa berkarya hari ini.